Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kali ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 7 nanti bulan Juni, di minggu pertama bulan Juni tahun 2024. Seperti biasa rekan trader semuanya, kita akan memasuki minggu yang baru dengan analisa yang baru. Tapi sebelum kita melangkah, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada minggu yang lalu. Kita coba lihat langsung di platform rekan trader. Kalau di platform rekan trader bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi di minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat bagaimana kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang signifikan dari indeks dolar Amerika dimulai agak sedikit mengalami pelemahan sampai di 104.266, akan tetapi kita bisa lihat di sekitaran pertengahan minggu, khususnya hari Rabu, bagaimana dia bisa naik sampai di posisi 105.629, walaupun kemudian sempat naik juga hari Kamis, tapi akhirnya turun lagi dan ditutup di hari Jumat di seputaran 104.266. Nah, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada dolar, kita bisa lihat bahwa dolar ini benar-benar dia bergerak, dan kalau kita lihat kemarin tanggal 27, walaupun hari libur di Amerika, bahwa dolar ini dia mengambil kendali yang sangat luar biasa ya. Indeks dolar dia mulai bergerak naik setelah memang dia sempat turun, dan ini adalah imbas dari bagaimana statement yang dikeluarkan oleh beberapa anggota dari The Fed ya. Benar-benar dia sangat memberikan tekanan terhadap arah pergerakan yang dialami oleh indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita coba masuk langsung di euro uncle saham dolar. Kalau rekan trader lihat di euro uncle saham dolar, bagaimana euro uncle saham dolar di awal minggu dia mengalami kenaikan ya, Kalau rekan trader lihat sempat menembus level 0.8650. Di hari Selasa pun juga dia sempat naik, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan, dan pelemahan ini akhirnya bisa dikembalikan lagi pada hari Kamis dan hari Jumat ya. Dia bisa naik sampai di posisi 1.08510. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap euro uncle saham dolar ini, di mana kalau kita lihat Bank Sentral Eropa dia terus mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, bahwa dengan adanya kenaikan dolar ini membuat bagaimana tekanan terhadap euro juga disebabkan karena ekspektasi dari Bank Sentral Eropa. Ya, ini juga diakibatkan karena kemungkinan akan menurunkan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point ya. Ini menjadi alasan kenapa bagaimana sangat fluktuatif pergerakan dari euro uncle saham dolar. Selanjutnya kalau rekan trader lihat di pound sterling ini pergerakannya sangat luar biasa, walaupun sempat naik sampai di posisi 1.28148 di hari Rabu, dia sempat turun dan kemudian dia kembali naik lagi di penghujung minggu. Dan untuk gold rekan trader bisa lihat untuk gold, nah pada prinsipnya hampir semua mata uang dia bergerak stagnan ya rekan trader ya, wait and see. Begitupun juga terjadi pada gold. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold setelah minggu yang lalu dia turun sampai di 2323. Di minggu kemarin ya, 2 minggu lalu sekitar gitu, di minggu kemarin dia akan mencoba naik lagi, sempat menyentuh 2360 di atas 2350. Tapi setelah itu dia mengalami pelemahan lagi, terutama di hari Jumat. Dia jatuh lagi keluar dari zona 2350. Ya, setelah dia masuk di 2350, 2360 sempat terjadi pada hari Selasa, hari Rabu juga sempat di posisi 2362, kemudian mengalami pelemahan yang signifikan dan ditutup di seputaran 2322. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kenaikan USD Yen Jepang kalau rekan trader lihat sangat signifikan. Dia masih terus melanjutkan kenaikan yang terjadi pada minggu lalu dan dia menyentuh level 157.783. Walaupun setelah itu hari Kamis dia langsung mengalami pelemahan, tapi kemudian di hari Jumat dia kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 157.176.
Oke, Bapak Ibu semuanya, rekan trader Indonesia, ini adalah uh, data yang terjadi pada minggu lalu, dan secara fundamental pun juga Bapak Ibu rekan trader bisa lihat bagaimana di kalender ekonomi minggu yang lalu. Bapak Ibu lihat bagaimana pengaruh dari berita-berita ekonomi, walaupun berita kemarin hanya minggu lalu hanya di hari Selasa ya, kepercayaan konsumen ya. Tapi setelah itu hari Kamis dengan adanya PDB yang sangat luar biasa, walaupun PDB yang terjadi pun juga membuat dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang signifikan. Tapi kemudian di hari Jumat Bapak Ibu bisa lihat bahwa indeks PCI agak sedikit memberikan tekanan sehingga dia bisa naik lagi ya, indeks belanja personal PCI inti. Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimanakah untuk minggu depan? Kita bisa lihat untuk minggu depan Bapak Ibu bagaimana kalender ekonomi yang akan melandasi arah pergerakan pasar kita di minggu depan. Kita mulai dari hari Senin. Di hari Senin nanti Bapak Ibu kalau bisa lihat di kalender ekonomi hari Senin itu harap diperhatikan bahwa indeks manajer pembelian PMI manufaktur bulan Mei akan dirilis pada pukul 20.45 dan 21.00 ya. Sedangkan untuk hari Selasa ada lowongan pekerjaan ULTS. Ini merupakan berita yang selalu dikeluarkan sebelum non-farm payroll ya. Jadi lowongan pekerjaan dikeluarkan pada hari Selasa dan dilanjutkan pada hari Rabu perubahan tenaga kerja non pertanian ADB. Ini selalu dikeluarkan juga ya sebelum non-farm payroll dikeluarkan ya. Ini dia sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk hari Rabu rekan trader bisa lihat ya. Selain itu juga ada manajer pembelian jasa pada bulan Mei dan indeks manajer pembelian non manufaktur PMI. Sedangkan untuk hari Kamis, seperti biasa hari Kamis hanya klaim pengangguran awal ya. Selain itu ada data-data dari Eropa, tingkat fasilitas simpanan, keputusan tingkat inflasi ya, dan ada pertemuan pers G20. Ini akan melandasi bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu depan. Jadi minggu depan ini benar-benar secara fundamental pergerakannya sangat luar biasa karena banyak sekali berita fundamental yang akan dikeluarkan. Dan untuk hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat Bapak Ibu bisa lihat bahwa hari Jumat itu akan ada rata-rata pendapatan per jam ya 19.30, dan yang paling utama adalah ketenaga kerjaan non pertanian atau non farm payroll yang akan dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat, dan tingkat pengangguran. Jadi untuk minggu depan bisa dipastikan bahwa kalender ekonomi minggu depan sangat sibuk. Harap diperhatikan pergerakannya sangat luar biasa. Selanjutnya bagaimana secara teknikal? Untuk teknikal Bapak Ibu bisa kita lihat langsung dari indeks dolar Amerika. Kalau dari indeks dolar Amerika Bapak Ibu semuanya, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika untuk awal-awal minggu dia benar-benar wait and see. Nanti mulai dari hari Kamis, Rabu, hari Kamis, hari Jumat, kita akan lihat arah pergerakannya seperti kayak gimana. Tapi dalam analisa saya, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini masih tetap punya peluang yang signifikan untuk coba turun ke level yang paling terendah. Tapi hati-hati, dia bisa naik lagi ya. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa untuk minggu depan range pergerakannya ini dari ya level 105.160 ya, bukan 105.404 sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 103.851. Nah, ini dia. Saya coba kasih gambar dulu. Nah, menurut saya dia akan bergerak di seputaran sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sampai di seputaran sini. Nah, ganti warna dulu, sabar. Terlihat. Oke, ini dia. Ini adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Kenapa saya agak sedikit panjang? Karena memang minggu depan ini banyak sekali kalender ekonomi yang benar-benar sangat luar biasa. Sedangkan untuk Euro USD, Bapak Ibu semuanya, untuk Euro USD saya masih bisa bilang bahwa Euro USD ini masih punya peluang naik, tapi hati-hati pembalikan arah.
Euro USD menurut saya masih bisa naik minimal itu sampai di 1.08871 di sini ya. Tapi dia bisa turun juga sampai di nilai paling terendah itu di seputaran 1.07684. Nah, ini dia. Ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut analis saya dia ini akan mencoba bergerak dari sini sampai di level sini ya. Ini adalah arah pergerakan dari euro. Tapi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.09216. Nah, ini dia. Ini adalah euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling menurut analisa saya dia itu kalau menurut saya dia punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan ya. Kalaupun dia mengalami penguatan paling signifikan itu sampai di 1.28000 ya, di sekitaran sini ya. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia turun sampai di 1.26397 sini. Kalau analisa saya sih dia akan bergerak sekitaran sini sih. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ini adalah data yang benar-benar bisa terjadi pada pound sterling angkel saham dolar pada minggu depan. Dan untuk gold, nah kalau gold ini hati-hati rekan trader. Kalau menurut analisa saya, gold ini menurut saya memang dia punya kemampuan untuk naik. Tapi saya untuk minggu depan saya masih bisa bilang bahwa kemungkinan besar gold ini bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 2284. Trader ini kita ambil nilai yang paling terendah ya Bapak Ibu ya. Kita ambil nilai paling terendah. Saya mengestimasikan bahwa dia ini bisa turun sampai 2284.75 di sini. Ini gold ya. Tapi sekali lagi hati-hati. Dia juga bisa naik rekan trader. Kenaikan dia itu bisa sampai terjadi sampai di level sini ya, sabar. Nah, 2392 atau ya, jadi menurut saya dia dari 2932 di sini sampai level paling terendah itu di sini. Nah, ini ya. Atau tidak terkemungkinan juga dia itu bisa naik sampai di level paling tertingginya itu di seputaran 2428. Walaupun 2428 ini wow, tinggi banget. Tapi kalau menurut saya peluang besar itu dia akan jatuh menurut saya. Dan tidak terkemungkinan dia akan jatuh sampai di level 2294. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold minggu depan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai di level tertinggi. Walaupun menurut saya bisa tembus 2400 itu luar biasa banget. Apalagi sampai 2428 itu luar biasa banget. Tapi analisa saya bilang bahwa kemungkinan besar dia itu akan turun sampai keluar dari zona 2300, jadi 2282.84 adalah nilai yang bisa tercapai pada gold untuk minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang menurut analisa saya untuk minggu depan dia ini masih punya peluang naik walaupun tidak jauh-jauh sekali. Kemungkinan besar menurut analisa saya dia naik itu bisa sampai level paling tertinggi di 158.556, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan coba turun sampai nilai terendah di 154.826. Nah, ini dia. Nah, jadi menurut analisa saya itu dari sini sampai level sini. Ini adalah arah yang terjadi pada USD Yen Jepang pada minggu depan. Oke, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, rekan trader Indonesia dimanapun berada, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita di minggu depan di analisa mingguan kita. Salam profit Indonesia.